Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Nama saya Tarisa Dina Putri dari kelompok 8. Dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama ada pola kegiatan ekonomi dalam sistem pasar bebas. Yang kedua ada pengertian keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Yang ketiga ada kebaikan pasar bebas, kegagalan atau kelemahan perekonomian pasar bebas, dan bentuk campur tangan pemerintah dalam sistem pasar. Yang pertama ada pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Yang pertama ada ciri-ciri utama sistem pasar bebas. Yang pertama ada invisible hand atau tangan gaib yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dengan kebebasan ini, maka akan mewujudkan efisiensi yang tinggi. Kedua, pemerintah hanya berperan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur dan menjalankan administrasi pemerintahan. Selanjutnya ada kritik-kritik terhadap sistem pasar bebas. Pada akhir abad ke-19, timbul beberapa kritik terhadap pasar bebas. Dikarenakan pasar bebas memiliki beberapa kelemahan yang menimbulkan akibat buruk terhadap efisiensi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan khalayak ramai. Akan tetapi di lain pihak menyadari bahwa sistem pasar bebas mempunyai beberapa ciri yang akan menjamin efisiensi yang tinggi dalam kebanyakan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa dan dalam mewujudkan perkembangan ekonomi. Selanjutnya ada analisis keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Teori ekonomi memberikan tentang bagaimana suatu sistem pasar bebas beroperasi. Analisis tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu analisis keseimbangan sebagian dan analisis keseimbangan umum. Pertama, analisis keseimbangan sebagian atau partial equilibrium analysis, yaitu kegiatan analisis ekonomi yang dibuat secara berasingan tanpa memperhatikan hubungan kait-mengait di antara berbagai aspek kegiatan ekonomi tersebut. Yang kedua, ada analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis, menerangkan bagaimana perubahan dalam suatu pasar barang akan mewujudkan perubahan di pasar faktor. Analisis ini juga menerangkan akibat perubahan dalam pasar barang terhadap pasar barang lainnya. Selanjutnya ada keseimbangan sebagian, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Dalam analisis berikut ini akan menggambarkan kegiatan di pasar barang dan pasar faktor. Pemecahan masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa dalam pasar bebas. Dalam suatu perekonomian pasar, keinginan konsumen sangat penting perannya dalam menentukan corak kegiatan ekonomi. Keinginan konsumen akan memberikan petunjuk kepada perusahaan-perusahaan dalam menentukan jenis-jenis barang dan jasa-jasa apa yang akan diproduksikan dalam pasar. Dengan perkataan lain, keinginan konsumen akan menjawab persoalan pokok. Yang pertama, barang apa yang perlu diproduksikan di pasar. Lalu yang kedua yaitu bagaimanakah barang-barang yang diperlukan rumah tangga dalam perekonomian akan diproduksikan. Penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan menimbulkan pendapatan kepada pemilik-pemiliknya. Pendapatan ini akan mereka gunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Selanjutnya ada pola kegiatan perekonomian dalam sistem pasar bebas. Corak kegiatan ekonomi akan wujud dalam suatu perekonomian pasar bebas, terutama ditentukan oleh interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga di pasar barang. Keseimbangan yang dicapai dalam pasar barang tersebut akan menentukan corak permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Terdapat contoh interaksi di antara perusahaan dan rumah tangga di pasar barang dan pasar faktor di halaman 398 gambar 18.1.
Corak kegiatan ekonomi akan wujud dalam suatu perekonomian pasar bebas, terutama ditentukan oleh interaksi di antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga di pasar barang. Misalkan, pada mulanya, permintaan rumah tangga ke atas suatu barang adalah seperti yang ditunjukkan oleh D0 sama dengan sigma MU0. Bentuk D0 sama dengan sigma MU0 sangat dipengaruhi oleh cita rasa rumah tangga dalam menggunakan barang tersebut yang dapat dilihat dari nilai guna marginal yang dinikmati rumah tangga dalam menggunakan barang tersebut yang digambarkan oleh kurva sigma MU. Kurva penawaran sektor perusahaan adalah S0 sama dengan sigma MC0, yaitu kurva penawaran pasar yang dibentuk dengan cara menjumlahkan kurva biaya marginal atau NC semua perusahaan yang ada dalam pasar. Seperti telah diterangkan pada bab sebelumnya, kurva MC suatu perusahaan dalam persaingan sempurna merupakan juga kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Berdasarkan kepada kurva permintaan dan penawaran seperti dimisalkan di atas, maka pada mulanya keseimbangan di pasar barang adalah pada E0. Pada keseimbangan ini, harga adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q0. Keseimbangan yang dicapai dalam pasar barang tersebut akan menentukan corak permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Dalam analisis ini, misalkan hanya satu faktor produksi saja yang digunakan, yaitu tenaga kerja. Kurva penawaran barang S sama dengan sigma MC menggambarkan keinginan perusahaan untuk menawarkan barang. Untuk memproduksikan barang tersebut, mereka memerlukan faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Permintaan sektor perusahaan ke atas tenaga kerja ditunjukkan oleh kurva D sama dengan MRP. Memenuhi permintaan ini, sektor rumah tangga akan menyediakan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan ditunjukkan oleh kurva S0. Dengan demikian, keseimbangan di pasar perlu dicapai di titik E0, yaitu apabila D sama dengan S0. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga faktor produksi atau upah adalah W0 dan jumlah faktor produksi yang digunakan adalah Q0. Seterusnya, misalkan cita rasa pembeli berubah, yaitu mereka semakin menyukai barang tersebut, maka permintaan mereka berubah menjadi D1 sama dengan sigma MU1. Misalkan tidak terdapat perubahan dalam penawarannya, itu tetap sebanyak S0 sama dengan sigma MC0, maka keseimbangan akan bergerak ke E1. Harga meningkat menjadi P1 dan barang yang dibeli bertambah ke Q1. Kenaikan permintaan barang akan menaikkan permintaan ke atas tenaga kerja, yaitu menjadi D sama dengan MRP, dan ini akan menaikkan upah tenaga kerja. Dan ini akan meningkatkan upah tenaga kerja. Kenaikan upah tersebut akan menaikkan biaya marginal, dan maka kurva penawaran di pasar barang harusnya berpindah ke atas, misalnya menjadi S1 sama dengan sigma MC1. Dengan demikian, keseimbangan yang akan berlaku di pasar barang bukanlah di E1, tetapi di E2. Pada keseimbangan ini, harga barang adalah P2 dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan adalah Q2 dan bukan Q1. Sebagai akibat, permintaan ke atas tenaga kerja akan berubah dari D sama dengan MRP menjadi D sama dengan MRP dan akhirnya menjadi D1 sama dengan MRP1. Dengan demikian, keseimbangan di pasar faktor berubah dari E0 menjadi E1 dan keseimbangan baru di pasar faktor adalah upah tenaga kerja akan meningkat menjadi W1 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan bertambah menjadi Q1. Ada keseimbangan umum interaksi di antara berbagai pasar. Pertama, bentuk interaksi di berbagai pasar. Persoalan pokok yang dihadapi setiap perekonomian, yaitu ada 3. Yang pertama, apakah jenis-jenis barang yang diproduksikan dan berapakah jumlah yang perlu diproduksikan. Yang kedua, bagaimanakah barang-barang yang diinginkan rumah tangga diproduksikan, dan untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksikan. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut akan dijelaskan melalui gambar berikut ini. Grafik ini dapat dilihat di halaman 400 di gambar 18.2. Memisalkan, perekonomian terdiri dari pasar barang-barang.
padi, karet, baju, dan sepatu. Anak panah A yang menggambarkan permintaan barang menunjukkan permintaan sektor rumah tangga ke atas barang-barang tersebut. Berbagai jenis permintaan ini menjawab persoalan pokok pertama yang dihadapi setiap perekonomian, yaitu apakah jenis-jenis barang yang perlu diproduksikan dan berapakah jumlahnya yang harus diproduksikan. Anak panah B menggambarkan reaksi sektor perusahaan terhadap permintaan ke atas berbagai jenis barang tersebut, yaitu mereka menawarkan padi, karet, baju, dan sepatu kepada sektor rumah tangga. Interaksi mereka, perusahaan dan rumah tangga, akan menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di berbagai pasar yang dinyatakan di atas. Lalu untuk memproduksikan barang-barang yang diminta sektor rumah tangga, sektor perusahaan perlu membeli faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam bagian C yaitu permintaan faktor menggambarkan keinginan perusahaan-perusahaan dalam membeli faktor-faktor produksi. Aliran-aliran dalam bagian D menggambarkan penawaran faktor-faktor produksi oleh sektor rumah tangga. Interaksi di antara aliran-aliran dalam bagian C dan D menunjukkan pasar faktor. Interaksi perusahaan-perusahaan dan pemilik-pemilik faktor produksi akan memberikan jawaban kepada persoalan pokok yang kedua, yaitu bagaimanakah barang-barang yang diinginkan rumah tangga diproduksikan. Selanjutnya ada kegiatan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan padi, karet, baju, dan sepatu membutuhkan buruh kasar. Dengan demikian permintaan faktor dalam pasar buruh kasar menggambarkan gabungan permintaan buruh kasar oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksikan padi, karet, baju, dan sepatu. Begitu pula permintaan terhadap tenaga ahli, tenaga manajemen, tanah, dan modal merupakan gabungan permintaan dari berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis barang. Di dalam grafik ini, di pasar faktor, interaksi di antara perusahaan-perusahaan dengan pemilik-pemilik faktor produksi di antara faktor akan menentukan harga faktor produksi yang ditawarkan dan jumlah setiap faktor produksi yang digunakan. Dengan demikian, keseimbangan di berbagai pasar faktor akan menentukan pendapatan rumah tangga dan corak distribusi pendapatan dalam perekonomian. Tingkat pendapatan rumah tangga dan corak distribusi pendapatan tersebut akan menentukan corak permintaan sektor rumah tangga ke atas barang dan jasa yang ditunjukkan oleh aliran A. Dan seterusnya, corak permintaan barang oleh rumah tangga ini akan menentukan corak produksi barang dan jasa yang akan diproduksikan dalam perekonomian. Dengan demikian, penentuan harga faktor dan jumlah faktor yang dilakukan dalam pasar faktor akan memberikan jawaban kepada persoalan pokok ekonomi yang ketiga, yaitu untuk siapakah barang dan jasa-jasa akan diproduksikan. Ada hubungan di antara berbagai pasar. Berbagai pasar dalam perekonomian mempunyai hubungan erat satu sama dengan yang lainnya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pasar pengganti atau pasar penggenap, tetapi juga berlaku untuk barang yang kelihatannya tidak ada kaitannya sama sekali. Mekanisme pasar atau tangan gaib atau invisible hand akan membuat penyesuaian dalam pasar, sehingga pada akhirnya keseimbangan di berbagai pasar akan tercapai. Di sini ada kurva efisiensi penggunaan faktor produksi di halaman 403 yang menjelaskan pertama ada efisiensi alokatif, yaitu suatu perusahaan dikatakan mencapai efisiensi alokatif apabila tingkat harga sama dengan biaya marginal. Selanjutnya ada kurva di halaman 404 surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah perbedaan di antara harga yang ingin dibayar oleh pembeli dan harga yang sebenarnya wujud di pasar. Surplus produsen adalah perbedaan di antara biaya untuk memproduksikan barang dan harga pasar dari barang tersebut. Selanjutnya di halaman 405 ada kurva efisiensi produktif. Efisiensi produktif yaitu jika suatu perusahaan dapat mencapai biaya produksi yang paling minimum secara teoritis dicapai oleh pasar yang bersaing sempurna atau pasar bebas. Perbedaan di antara harga yang ingin dibayar oleh pembeli dan harga yang sebenarnya
wujud di pasar dinamakan surplus konsumen, dan dalam gambar nomor 2 di halaman 403, surplus konsumen tersebut digambarkan oleh segitiga AP. Besarnya kemakmuran yang dinikmati masyarakat ditentukan pula oleh surplus produsen, yang diartikan dengan surplus produsen adalah perbedaan di antara biaya untuk memproduksikan barang dan harga pasar dari barang tersebut. Dalam gambar nomor 2, biaya untuk memproduksikan barang pada berbagai tingkat produksi ditunjukkan oleh kurva S atau sigma MC. Oleh karena tingkat harga adalah P, maka surplus produsen yang diperoleh ditunjukkan oleh segitiga PBE. Dengan demikian, segitiga ABE menggambarkan keseluruhan kemakmuran yang diperoleh pembeli dan penjual dalam kegiatan memproduksi barang tersebut. Surplus konsumen dan surplus produsen jumlahnya paling maksimum apabila pasar barang adalah pasar persaingan sempurna. Ini dapat dibuktikan dengan membandingkan surplus konsumen dan produsen yang terdapat dalam persaingan sempurna dengan dalam monopoli. Misalkan pada mulanya perusahaan-perusahaan dalam pasar adalah dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan pasar adalah D dan kurva penawaran adalah S sama dengan sigma MC. Kebaikan-kebaikan lain. Di samping mencapai dua jenis efisiensi, yaitu efisiensi alokatif dan efisiensi produktif, sistem ekonomi pasar bebas mempunyai beberapa kebaikan lain. Yang terpenting adalah: yang pertama, dapat secara efisien menyelaraskan berbagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan dalam jangka panjang. Yang ketiga, setiap pihak, produsen atau konsumen, mempunyai kebebasan dalam memilih kegiatan ekonomi yang dijalankannya dan membeli barang dan jasa yang ingin dinikmatinya. Menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan efisien. Telah dinyatakan, perekonomian pasar terdiri dari beribu-ribu jenis pasar, yaitu berbagai pasar bahan makan, bahan pertanian lain, barang pertambangan, berbagai jenis barang industri, dan berbagai jenis jasa-jasa. Berbagai pasar ini adalah saling berhubungan satu sama lain, dan mereka terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan di suatu pasar akan memerlukan penyesuaian di pasar-pasar yang lain. Kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Semenjak lama, ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa sistem ekonomi pasar bebas mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan jika dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Kebaikan-kebaikan utama dari sistem pasar bebas adalah: yang pertama, ada faktor-faktor produksi akan digunakan dengan efisien. Yang kedua, kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan dilaraskan dengan efisien. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Dan yang keempat, pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Alaidrus. Saya di sini ingin menjelaskan bentuk campur tangan pemerintah. Pertama, bentuk campur tangan pemerintah itu mempunyai tujuan: 1. Mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. 2. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya murah. 3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan halayak ramai. 4. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. 5. Memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan efisien. Bentuk campur tangan pemerintah itu ada 3. 1. Membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang. 2. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi. 3. Melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Undang-undang ini bertujuan untuk peraturan dan undang-undang akan dapat menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan galakan ke arah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. 2. Peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan sebebas mungkin dan monopoli kekuasaan sedapat mungkin dilenyapkan.
Sekarang menentukan aturan permainan. Pemerintah membuat peraturan dan undang-undang yang ada bertujuan untuk membuat aturan pemerintah di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, yaitu menentukan hal-hal yang dapat dan yang didapat dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Dengan adanya peraturan dan undang-undang tersebut, maka pelaku kegiatan ekonomi akan mengetahui hak-hak maupun kewajiban-kewajiban di dalam ke setiap kegiatan ekonominya. Menciptakan persaingan yang lebih bebas. Tujuan yang kedua dari membuat undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi adalah untuk menjamin agar dalam perekonomian tidak terdapat kekuasaan monopoli dan setiap perilaku kegiatan ekonomi dapat dijalankan kegiatannya dengan suasana persaingan yang relatif bebas. Lalu campur tangan langsung. 1. Memproduksi barang publik. Salah satu faktor penting yang mendorong pemerintah ikut serta langsung menjalankan kegiatan ekonomi adalah untuk menyediakan barang bersama atau barang publik. Contoh kegiatan dalam memproduksi barang publik seperti menyediakan jasa polisi atau tentara, siaran radio, televisi, dan lain sebagainya. 2. Tujuan lain campur tangan langsung ialah pemerintah menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang tidak digunakan secara bersama oleh seluruh masyarakat. Barang-barang itu dijual kepada perseorangan dalam masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan yang akan meninggalkan kesejahteraan masyarakat. Lalu tujuan yang kedua dari tujuan lain campur tangan langsung ialah untuk menjamin supaya barang-barang atau jasa itu dapat disediakan kepada masyarakat dengan harga yang murah tanpa mengurangi efisiensi pelayanannya. Tujuan yang ketiga ialah untuk meratakan dan menyeimbangkan pembangunan di berbagai golongan masyarakat, berbagai sektor ekonomi atau berbagai sektor wilayah. Lalu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian. 2. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Tujuan adanya dua kebijakan tersebut adalah mengatasi masalah ekonomi, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, dan meratakan distribusi pendapatan. Lalu masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu ada dalam jangka pendek setiap perekonomian selalu diancam oleh masalah pengangguran atau kenaikan harga-harga, inflasi dan lain sebagainya. Sedangkan dalam jangka panjang ekonomi seringkali menghadapi masalah perkembangan ekonomi yang lambat. Masalah-masalah pokok tersebut diatasi oleh pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Salah kalau misalkan yang tadi masalah ekonomi jangka pendek itu bukan inflasi. Lalu fungsi kebijakan moneter itu ialah fungsi dari kebijakan moneter untuk mengawasi agar pada setiap masa jumlah dan susunan uang dalam perekonomian akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan fungsi kebijakan fiskal ialah untuk menentukan perbelanjaan yang perlu atau sebaiknya dilaksanakan pada suatu masa tertentu. Kebijakan yang dilaksanakan sudah tertentu akan dilandaskan kepada keadaan ekonomi yang berlaku di dalam masa tersebut. Lalu mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Ekonomi pasar bebas tidak mungkin menggunakan faktor produksi secara berimbang pada berbagai sektor wilayah dan kegiatan, sehingga akan muncul ketidakseimbangan. Satu bidang lebih maju dari bidang yang lainnya sehingga pemerataan pendapatan akan sulit dicapai. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu langkah paling penting yang harus dijalankan pemerintah adalah dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah akan membuat belanjaan yang lebih baik dan lebih banyak ke sektor wilayah dan golongan masyarakat yang kedudukan ekonominya lebih mundur. Meratakan distribusi pendapatan. Beberapa negara maju membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakatnya, sehingga perbedaan di antara golongan masyarakat yang sangat kaya
dan yang sangat miskin tidak berbanding jauh. Tujuan ini dicapai terutama dengan menggunakan alat-alat kebijakan fiskal. Alat-alat kebijakan fiskal tersebut adalah menjalankan sistem pajak yang bersifat progresif dan melakukan pembelanjaan yang bersifat membantu golongan masyarakat yang sangat miskin, yaitu memberikan bantuan subsidi kepada golongan masyarakat tersebut. Mungkin dari situ cukup sampai situ saja. Jika ada pertanyaan bisa nanti ditanya lewat via grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.